وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين. Warukuna. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa likafatil anbiya'i wal mursalin wa lijamal awliya wa syuhada was salihin wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa lijami'il muslimin wal muslimat khususan li musannif hadzal kitab rahimahullah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu 11 paling bawah kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala faslun. Ini satu fasal pada menyatakan syarat sembahyang dan menyatakan bang dan iqamat dan syarat keduanya. Malam Sabtu kemarin kita bicara tentang masalah azan. Belum tuntung lagi masalah qomat pulang. Disebutkan di dalam keterangan kitab lain, azan sudah kalau kita bahas kemarin, sambungannya qomat pulang. Qomat itu ialah azan kecil. Jadi qomat itu sunnahnya ujar tarandah suara daripada azan. Misalnya azan tanyaring kan, maksudnya bukan tanyaring, tinggi. Azan misalnya tinggi, maka qomat agak terandah sedikit. Itu disunahkan. Kemudian disunahkan juga qomat itu tacapat sedikit daripada azan. Cepat sedikit daripada azan. Kemudian qomat itu sunat dilakukan di tempat, bukan di tempat yang di situ dikumandangkan azan. Misalnya kan azan misalnya sini hendak qomat sunat sedikit bergeser sedikit. Nah itu. Saya azan di sini ya Allah. Kena qomat sunat bergeser sedikit atau ke kanan atau berundur kan sedikit atau bermaju kan. Pokoknya jangan di situ. Itu bukan kerjaan sunnah dapat pahala dah. Jangan qomat di tempat azan. Jangan ini bukan mesti larangan lah, mungkin disunahkan jangan qomat di tempat azan. Dan disunahkan juga qomat itu menunggu si imam. Jadi dilihat nang tukang qomat melihat adakah imam sudah datang kadakah. Amunnya belum datang jangan dulu qomat. Amunnya dilihat bina ada sudah imamnya ayo qomat. Sunatnya itu. Karena apa namanya? Makna qad qamatis shalah itu tidak ada kecuali harus imam ada. Karena qad qamatis shalatu qad qamatis shalah di dalam qomat. Sungguh telah terlaksana oleh sembahyang. Maksudnya pancangan nak sembahyang nih. Mesti ada imam ya Allah. Amun kada ada imamnya kayak apa? Terlaksana salat berjamaah. Nah, jadi tunggu dulu imam, pastikan dulu imam ada, hanya rakaman. Bila imamnya belum datang, jangan qomat dulu.
Nah, kecuali imamnya misalnya kadada lalu, tapi harus ada kan yang bisa jadi imam. Nah, jangan qamat imamnya belum ada, lawas menghadangi kan, itu makruh hukumnya. Ada yang mengatakan qamat pulang bahasa gini, bila lawas menghadangi imam qamat deh. Ada datang sebilang sabarapat menit, pas datang imamnya qamat teh pulang bahasa. Nah, jadi yakinakan atau pasti akan dulu ada imamnya hanya qamat, sunatnya kayak itu. Nah, itu sunat qamat lah, sedikit aja sunat qamat lah. Nah, kemudian ada lagi ngarannya pian sunat orang nang azan. Kemarin kan kita bicara sunat azan, sunat qamat nih sunat orangnya nang azan tuh. Misalnya pian azan atau qamat itu disunahkan suci daripada dua hadas besar dan hadas kecil. Tuh sunat jelas ada syarat kada. Artinya bila orang tuh kada wudu makruh, tapi sah aja azannya. Itu kalau dia berhadas kecil. Berhadas besar, orang ini junub belum mandi wajib, azan sekalinya makruh. Kalau dilanggar makruh. Tapi kalau di masjid malah haram. Kenapa? Orang junub masuk masjid kada boleh. Orang junub masuk masjid kada boleh. Tapi kalau orang junub masuk langgar boleh. Ini langgar itu lain non masjid. Bebinian haid masuk masjid kada boleh. Maksudnya begana di masjid kada boleh. Tapi kalau orang haid begana i'tikaf, bukan i'tikaf namanya. I'tikaf tuh di masjid aja namanya, nawaitu an a'takifa tuh fi hadzal masjid, bukan fi hadzal langgar. Ada i'tikaf di langgar, makanya di langgar tuh boleh orang haid begana. Misalnya ada pengajian kayak guru kumpul kan kemarin pengajian hari Sabtu bebinian ya Allah. Itu orang haid boleh masuk ke langgar itu karena bukan masjid. Nah, jadi sunnah orang nang itu sudah wudunya dia pada hadas besar dan hadas kecil. Kemudian disunahkan orang nang azan itu waktu azan menghadap kiblat. Artinya belakang jangan makruh. Dia menyampingi kiblat situ kan, maksudnya anggaplah situ kan. Artinya sah aja bang, cuman kada dapat pahala sunnah, makruh. Tapi saja menghadap kiblat. Kemudian sunnahnya lagi sebelum azan itu bersiwak, siwak nampai kayu tuh, siwak tuh hanya azan, sunnah. Kemudian azannya berdiri pulang diandung, kecuali orangnya lumpuh boleh berduduk. Sunat berdiri azan. Mun berduduk sah aja azannya, makruh. Berdiri azan tak. Nah, kemudian yang azan tuh bagus dipilih orang yang bagus suara dan tinggi suaranya. Namun ada, mun kadada itu ya nadai. Kenapa? Li'annahu ad'a ilal ijabah. Karena orang yang bagus suara itu lebih mengajak kepada diperkenankan. Artinya dengan suara bagus itu bisa menjadi orang itu tertarik hendak tolak ke masjid. Bisa ya lah. Oh, bagus suaranya aja. Bisa tuh orang hendak melihat bang orangnya aja penasaran lalu ke masjid kan. Bisa. Nah, kemudian yang azan itu sunnahnya orangnya adlan ya. Adlan tuh adil. Adil ini bukan adil itulah. Bukan adil misalnya BCB ini dua lalunya adil, bukan itu. Adil ini orang yang menjaga harga dirinya, orang yang menjaga muruahnya. Nah, gitu. Amun orang tuh misalnya ya Allah minta maaf ketujuh misalnya berjugit-jugit, ketujuh misalnya nyanyi-nyanyi dangdut itu kada adil dah. Kada adil.
Nah itu syarat adil jatuh daripada dirinya. Adil ini menjaga muruahnya, menjaga harga diri, menjaga agamanya, sehingga berkelakuan itu dengan baik. Gitu, adil. Nah, kemudian sunat orang azan itu jujur. Bah, jujur ya Allah, mengkata jujur timbul kena belum waktunya azan ya azan. Nah, kenapa? Supaya orang percaya. Nah, supaya orang percaya lamun uji orang lang azan itu pendusta aja, bisa didisainya kita aja. Nah, kemudian, nah ini termasuk yang penting. Nah, yang tukang azan itu dia harus mengharapkan pahala gitu. Nah, ada juga tukang azan mengharapkan gaji. Nah itu kurang lah. Mengharapkan pahala dari Allah. Atau juga ada juga azan hendak menampilkan suara bagus saja. Nah itu kan ada niat ikhlas pulang. Karena suara bagus lalu menampilkan suara bagus. Minta pijian makhluk kan. Ini azan memang mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada disebutkan dalam hadis lah, man azana sab'a ini musibat kutibat lahu bara'atun minan nar. Siapa yang jadi tukang azan nih ketujuh azan tapi 7 tahun, syaratnya 7 tahun. 7 tahun ini rutin nih ya. Ini saya ditulis baginya lepas daripada siksa api neraka. 7 tahun. Tapi mengharapkan ridha Allah taala syaratnya. Kadang mengharapkan upah ada. Tapi seandainya orang diupahi, ya kan Bapak ya. Kan biasanya kan di sini sholat Jumat, khatib, Bilal, ya Allah, imam, itu kita menghadiahi tanda terima kasih. Menghadiahi tanda terima kasih kepada yang bertugas-tugas. Nah, walaupun diamploki, diduiti, tetap baik disuruh yang tukang azan atau khatib itu mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala juga dalam bertugas, dalam menjalankan tugas Jumat kan. Nah itu kalau di kampung kami biarlah kadeda bah amplop bah duit kadeda bujuran di kampung ulun tuh paling-paling hari raya Idul Fitri, Idul Adha nang diduiti itu. Jadi dia serbujur kadeda nang mengharapkan apa-apa daripada dunia atau tawam masalah hatinya itulah mengharapkan pujian daripada suaranya wallahu alam. Pokoknya di kampung kami kada dapat itu. Nah, tapi kalau di daerah kita itu bagus saya juga kita menghargai orang tuh. Orang akan datang menjalankan tugasnya lalu kita menghargai orang tuh nah dengan bahadiah itu kada salah ada. Cuman nang bertugas itu jangan mengharap duit, jangan mengharap dunia. Soalnya bila mengharap dunia, mengharap duit dia kan berpahala lagi kan. Padahal nang di sisi Allah tuh lebih mulia, lebih gono daripada dunia nang sedikit gitu. Kemudian disunahkan juga ini mungkin bagi orang yang belum ada mikrofon lah kayak orang-orang Bahadi disunatkan azan itu di atau qamat itu di tempat yang lebih tinggi supaya suaranya itu kan lebih didengar orang. Kalau kita nih biar di sini-sini aja azan atau pakai pengeras suara kan nyaring aja. Nah, kemudian sunnah tukang azan itu orang yang parak lawan masjid rumahnya. Tapi mau di higa masjid kali bilang punya azan mau karena mau nang jauh daripada masjid. Nah, nyatanya kaum mangga ya Allah nang azan nih. Nah, kemudian tukang azan nih bila orang mengucapkan salam, inya kada wajib menjawab salam. Bahkan sunnah tidak menjawab salam. Orang haratan azan ada mengucapkan salam, berarti yang kada paham tuh yang mengucapkan salam kada paham, bukan tempatnya. Ketika kita azan ada assalamualaikum ya,
maka kita yang azan kada wajib mengucapkan salam. Malah sunat jangan jangan menjawab salam, Pak. Jangan menjawab salam, minta maaf lah. Bila orang mengucapkan salam kita azan, maka kita kada wajib menjawab. Malah sunat tidak menjawab salam. Dan disunahkan azan itu jangan sambil berjalan. Ada dapal sambil berjalan. Apalagi misalnya sambil bersesapu. Misalnya kaumnya nih, anak pemanu waktu kan, sambil bersesapu, Allahu Akbar, sambil berjalan itu makruh. Ya azan aja bersesapu lain pulang waktunya. Nah, kemudian makruh pulang, ada makruh azan apa? Terlalu panjang. Maksudnya terlalu panjang bonor. Bilang saparapat menit baca asyhadu alla bilang saparuh menit mengucapkan asyhadu alla, mantang-mantang napas panjang nih. Terlalu panjang benar itu makruh. Ya ada sadang aja tah. Apalagi misalnya azan mulainya Allah Akbar sampai la ilaha bilang 5 menit, bang itu makruh alawasan. Dan jangan juga terlalu cepat nang kayak amat. Makruh juga. Kenapa? Orang wudu belum tontong, sudah tontong azan. Nah, itu. Jadi sedang-sedang saja. Nah, termasuk makruh bepandir waktu azan, bepandir tanpa ada perlu kan. Di sela-sela azan bepandir dunia. Nah, kemudian makruh juga ini bagi orang yang mendengarkan kada menjawabi. Orang Allahu Akbar-nya berenainya abang lipo pandir dunia itu makruh. Nah, ada yang mengatakan haram ya. Ada yang mengatakan haram, kenapa? Kada menghormati. Bahkan ada yang mengatakan bisa menyebab mati su'ul khatimah. Bila orang bang ini pepandir dunia. Di dalam perkataan Imam Al-Haddad itu bisa menyebabkan orang matinya su'ul khatimah. Nah, makruh azan berduduk padahal kau berdiri. Nah, dan makruh juga imbah tuntung azan sengaja keluar daripada masjid padahal kada ada perlu, baik orang azan ataupun orang yang mendengarkan azan. Misalnya sudah di dalam masjid, orang sudah dikumandangkan azan, imbah tuntung azan sengaja tak keluar hak nomor pintol misalnya perlu bang itu. Kayaknya masuk pulang ke masjid hendak sembahyang berjamaah. Lain misalnya keluar tuh hendak mengos-hingos kan. Perlu tuh mengos-hingos atau hendak berak kan. Hendak kami kan. Ini kada ada apa-apa, kada ada perlu keluar imbah tuntung azan, keluar daripada masjid itu makruh. Makruh juga tadi lalawanan itu sunat menghadap kiblat, makruh kada menghadap kiblat. Nah, makruh juga apa? Ya hal keadaan junub azan, hal keadaan kada wudu. Kecuali misalnya kayak ini, haratan azan misalnya lo hanya sampai hayya 'alas shalah tanya bakantut. Tarusakan aja azannya, kada makruh tuh. Bakantut di pertengahan azan. Asalnya tadi wudu aja, saya kada bahadas ya Allah. Misalnya di pertengahan azan hanya bakantut. Tarusakan aja azannya sampai tuntong kada makruh. Kini mah tuntong azan kan keluar daripada masjid perlu atau keluar kada makruh tuh wudu kan. Nah itu. Kemudian kembali ke kitab. Paslun, ini satu pasal pada menyatakan syarat sembahyang dan menyatakan bang dan iqamat dan syarat keduanya. Ketahui olehmu hai talib, wajib tahu, mun kada tahu berdosa. Talib ini orang yang menuntut ilmu agama, bahwasanya syarat sah sembahyang itu 6 perkara. Yalah, syarat sah sembahyang itu 6 perkara. Pertama, mengetahui akan masuk waktu.
dengan yakin atau dengan zon. Zon itu sangka-sangka. Dengan yakin atau dengan zon. Dengan yakin bisa dengan sebab malihati jam, kan? Nah, mengenal waktu itu bisa misalnya malihati matahari, bisa ya kala matahari misalnya. Bila gelincir matahari sudah ke sebelah barat, masuk sudah waktu zuhur. Nah itu. Bila tinggalan matahari, masuk waktu maghrib. Nah itu. Kalau hilang warna merah di sebelah barat, kan imbah masuk matahari. Ya kalau ada tuh masih warna merah, masih ada waktu maghrib. Bila hilang warna merah, masuk waktu isya. Tapi kayak kita ini kan talang aja rumah-rumah orang nih kalau melihat. Yakinnya tuh ya dengan mendengar pengumuman kan di masjid kan, artinya ada sudah sampai waktu sholat atau orang yang terpercaya azan kan bisa, atau melihat jam kan itu bisa, atau orang nama habarakan. Nah, itu nyaman aja ini kan. Maka tiada sah sembahyang seseorang dengan ketiadaan salah suatu daripada keduanya. Orang itu kada yakin atau kada zan. Kalau zan, kalau yakin ini kan 100% lah. Kalau zan ini 50%. 50%. Sangka-sangka. Nah. Maka tiada sah sembahyang seseorang dengan ketiadaan salah satu daripada keduanya. Jikalau gugur sembahyang, maksud gugur itu terjadi atau mengerja, halaman 12. Gugur sembahyang di dalam waktu sekalipun. Nah, sekalipun misalnya kita sembahyang zuhur di dalam waktunya, tapi karena kita kada yakin masuk waktu, sembahyang itu tetap pada sah, diulang. Jadi kita harus yakin sekurang-kurangnya zon itu sangka-sangka masuk waktu sembahyang baru sah sembahyang kita. Tapi kalau kita kada menyangka, kada zon, kada yakin sembahyang kita walaupun di dalam waktu zuhur, maka sembahyang kita tidak sah gitu. Ingin sedikitlah. Wallahu a'lam bishawab. Halaman 6. Kalam yang ke 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, ujar Sidin, orang yang mati di dalam menuntut ilmu, tentunya ilmu agama sinilah maksudnya. Orang yang siapa? Belum dapat kitab? Belum yang belum dapat kitab. Orang yang mati di dalam menuntut ilmu, maka tidak ditanya di dalam kubur oleh malaikat. Maksudnya tentunya menuntut ilmunya ini karena Allah lah, menuntut ilmunya karena Allah, menuntutnya ikhlas karena Allah, jangan karena selain Allah, karena dunia. Nah, dan badannya tidak hancur alias kada buruk. Nah, ini keutamaan orang yang menuntut ilmu.
tapi menuntut ilmunya sampai mati. Menuntut ilmu sampai mati. Kita berniat menuntut ilmu sampai mati. Kadang ingin tuha ampih kan ada. Tak masuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmu masuk juga. Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu masuk dalam kategori di sini. Nah, jadi orang ini karamat, artinya karamat di dalam kuburnya, walaupun di dunia misalnya ada mengeluar karamatnya, tapi di dalam kubur, walaupun kada diandaki orang apa atang-atang tinggi, kada ulah orang kubah kan, kada dijarihi orang, kada apa-apa juga. Tapi di dalam kubur nya kada ditanya malaikat, ditanya aja kada, apalagi disiksa. Dan badannya tidak hancur. Oleh karena itu kita nuntut ilmu cangkali niat ikhlas lillahi ta'ala gitu nah. Dan niat hendak mengamalkan ilmu juga. Nah, jangankanlah orang menuntut ilmu pian bisi harta, pian bisi usaha, pian berusaha. Usaha nang halal lah. Mahasilakan harta nang halal. Pian kada menuntut ilmu kada. Pian ongkosi orang nuntut ilmu nah, mongkosi orang nuntut ilmu dengan harta pian. Itu bisa juga dikubur nang ongkosi itu dapat juga keistimewaan ini. Kada ditanya juga dikubur dan badannya kada hancur. Orang mau ongkosi, apakah lagi mau ongkosi dengan hartanya inya juga empat nuntut ilmu. Jadi untung benar kalau kuitan bisi anak sekolah di pondok. Sekolah maksudnya sekolah mondok nuntut ilmu agama. Harta yang diongkoskan harta yang berkah, membantu orang nuntut ilmu. Dalilnya apa? Itu dalilnya man mata wa huwa ala hadhil halati fa huwa syahid. Kadidas itu artinya lah, kalau artikan lah man barang siapa saja, maksudnya ini orang Islam lah, orang non muslim berarti masuk. Man siapa saja, laki-laki kah, bini-bini kah, mati ia, wahwa walhal ia ala hadhil halati atas ini keadaan, maksud ini keadaan menuntut ilmu agama. Laki-laki kah, bini-bini kah, mati masih menuntut ilmu agama niatnya. Walaupun matinya bukan di majelis, walaupun matinya bukan di perjalanan menuntut ilmu, matinya di ranjang aja, garing seminggu ranjang aja orangnya, atau di rumah sakit, tapi hatinya hendak menuntut ilmu. Bila aku sembuh katanya aku akan menuntut ilmu terus, ternyata kada sembuh mati, bahwa syahidun, maka orang itu mati syahid. Syahid itu orangnya syahida yashhadu syahdan, bahwa syahidun, syahid itu kan menyaksikan artinya malaikat menyaksikan orang ini orang baik, makanya disebut dengan syahid. Maka dia mati syahid. Mati syahid itu maksudnya mati syahid akhirat, tetap dimandikan orangnya lah, dikafatkan, disolatkan. Syahid akhirat inya dikubur kada disiksa, dapat nikmat kada ditanya, dan bakaramat orangnya, dan kada hancur di dalam kubur, dimuliakan Allah Ta'ala. Orang mati syahid ini kada hancur di kubur. Bahkan orang mati syahid ini bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Kita tak bisa anak kan, sekolah misalnya agama kita ongkosi, soalnya waktunya sekolah itu matinya, inya bisa memberi syafaat kepada kita di hari kiamat, apalagi kepada orang yang mengongkosinya. Nah itu, mudah-mudahan kita mati hal keadaan menuntut ilmu agama, mati syahid. Kadang ngalih kada nuntut ilmu, kada nih nuntut ilmu ini kadang ngalih kada yol. Di mana aja majelis talim, kada mesti di sini. Di mana-mana ada majelis talim, datangi aja. Kada mesti di sini. Di Simpang 3 itu kan ada Habib Mancong ya Allah. Itu di Pasar Jabuk ada juga ya Allah. Itu di Mataraman ada Habib Hafiz tuh. Di Sungai Liang ada juga Guru Fahri. Di mana-mana aja, di Sebarang ada guru Apik.
pura pikir. Di mana saja datangi. Jangan mendatangi itu bila orangnya banyak hanya hadir. Itu kalau sedikitnya majelisnya kalau nah jangan kayak itu. Di mana-mana aja majelis ilmu di permukaan bumi ini mengajarkan ilmu agama, nang kada sasat malah. Itu adalah tempat mulia. Kita bagaimana di situ kita masuk menjadi orang yang mulia. Di mana aja ada mesti di sini. Nah, ulun melarang pian mengaji cuma di sini. Ulun hendak pian mengaji di mana-mana aja. Jangan di sini aja. Ulun nih cakap kada jadi kaum pian ulun tuh laki. Masjid-masjid orang dah. Cuma kan menjadi kaum nih. Orang pengajian imam maghrib, subarang imam maghrib, situ imam maghrib. Ulun kada kawa imam maghrib. Bisa di sini ulun tugas. Coba kalau ulun kada jadi kaum, ulun datangi. Anda kayak jo ulun datangi itu. Jadi pian nang kada dahau datangi aja. Nang imam maghrib tuh. Ulun hendak mendatangi kecuali ada pengajian yang bisa. Itu pun kalau kada haur. Maka ini kan ulun haur nah. Ya Allah bertugas di masjid. Allah apa tuh kalam yang ke-12 Allah tidak menzalimi hambanya melainkan hamba itu sendiri yang menzalimi akan dirinya. Allah tidak menzalimi di hambanya melainkan hamba itu sendiri yang menzalimi akan dirinya. Jadi Allah Ta'ala itu bukan orang yang zalim. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Ya apa? Ayatnya tidaklah Allah Ta'ala itu menzalimi bagi hambanya. Nah, makanya di dalam doa Nabi Adam itu doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ulun bahar itu memikirkan di mana ulun memintanya nih doa itu di mana memintanya. Cobalah kata-katanya nih. Lagi kadang ngerti nih. Rabbana wahai Tuhan kami, zalamna kami telah menzalimi anfusana akan diri-diri kami. Wa in lam taghfir lana dan jika tidak engkau ampuni. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna dan jika engkau tidak merahmati kami. Jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Lagi bahari kadang arti di mana jelun kata memintanya, maka tuh doa. Di mana kata-kata memintanya? Sekalinya itu hebat kata-katanya itu mau kayak merayu Tuhan. Merayu Tuhan. Kitalah bila hendak meminta tuh lawan Tuhan itu bagusnya merayu dulu. Jangan langsung minta kada. Kita merayu, kita memuji Allah Ta'ala merayu. Artinya lah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami dengan kami berbuat dosa nih. Berarti kami menzalimi diri kami, bukan pian zalim kepada kami. Wa illam taghfir lana jika pian kada mengampuni kami, wa tarhamna jika pian kada merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, saya kami termasuk orang yang rugi. Artinya apa ya? Tuhan tuh maha paham. Menganiayanya aja Tuhan. Artinya ampuni kami, ampuni rahmati kami. Walaupun kita kadang meminta, ya Allah ampuni kami, rahmati kami. Tuhan paham ya? Tuhan maha paham. Itu bagus banget kata-katanya doa tuh. Nah, kayak doa Balong Jumat dah. Abu Nawas tuh yang harap benar marayu Tuhan. La astulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah. Nah, Abu Nawas ya Allah, ulun ini asa kada pantas bang masuk surga Firdaus melihat banyak dosa ulun nih, banyak aib ulun nih. Tapi ulun ya Allah ada tahan juga mau disiksa dalam neraka. Nah, itu kan ternyata budaya marayu Tuhan tuh artinya apa yo? Ulun kada pantas bang sebenarnya masuk surga, tapi ulun kada tahan juga masuk neraka.
Iya, kesimpulannya masuk akan ya dalam surga ibaratnya tah gitu. Nah, itu kata-kata merayu Tuhan. Kadang langsung meminta, kadang pahli pembatan wafir zunubi. Nah, merayu dulu tuh. Habli, berilah bagi ulun taubah, terimalah taubat. Habli taubatan wafir zunubi, ampuni dosa-dosa ulun. Fa innaka ghafiruz dzambil azim. Pian maha pengampun atas segala dosa. Dosa-dosa besar pian ampuni juga. Nah itu. Ya, jadi bila berbuat dosa lah itu mengakibatkan murka Allah, kita dapat siksa Allah, itu bukan Allah Ta'ala zalim kepada diri kita. Kita seorang yang zalim kepada diri kita. Kita seorang yang mengakibatkan Allah Ta'ala murka, menyiksa diri kita karena kita berbuat dosa. Berarti kita yang zalim, bukan Allah yang zalim, bukan Allah Ta'ala yang zahat. Allah Ta'ala maha rahman, maha rahim, maha baik. Nah gitu, supaya kita kada menyalahkan Tuhan. Nah, kemudian ke-13, utamakan utamakan tanah kubur daripada bangunan. Ini ada dua pahaman lah, secara secara zahirnya kayak ini dulu. Utamakan tanah kubur. Kita tuh kada salah bang, lamun basadia tanah kuburan dulu. Kenapa? Ya supaya mungkin kada mengalihkan anak bini kan. Ini kenapa? Kotuju maulah rumah aja, bangunan ya rumah. Cuman tanah kuburan kada dipikirkan, nang pacangan gesan seorang kubur di situ. Jadi ini dipikirkan aja jadi sidin kan. Nah bahkan kan guru sekompol tuh waktu hidup sidin memang maulah alkah kan ini khusus sidin, atau misalnya keluarga sidin, tetangga sidin, bukan gasan sidin aja, gasan keluarga sidin juga, atau tetangga sidin, jiran sidin kan. Mun bagus gitu, hijau kita mun kita sugih kita kan. Nukar kita tanah nang luas, cuman tempatnya nang bagus juga, jangan nang di gajurang rumbih gini ya lah, pajangan nang balalawasan atau kada rumbih kan. Nah lalu kita siapa nang hendak mau kubur sini silahkan, kada bayaran, itu gonol pahalanya tuh, wakaf gasan kuburan orang Islam. Kadang nang berjual tanah tuh, bila mau kubur sini bayar. Nah ada sugihna memikirkan bukan gasan sidin aja, gasan kalau gasin jiran sidin orang wali Allah Ta'ala itu kayak itu. Kadang gasan seorang, ada gasan umat Nabi Muhammad. Nah siapa mau kubur sini orang Islam silahkan, bahkan kada bayaran. Tapi bepadah bang dulu kan lawan ahli warisnya kan. Atau misalnya sudah didata, kalau guru sekompol tuh sudah didata nang soromah tuh berapa orang, misalnya nang di dalam regol ya kan. Karena kan komplek ar-rodah itu dalam regol. Nah nang lain itu udah boleh kubur, pokoknya nang sudah ada nama-namanya silakan mau kubur di situ. Itu dipikirkan juga oleh sidin, dan kita ini hendaknya memikirkan juga. Jangan mulai rumah banyak perumahan, kubur kada dipikirkan. Walaupun misalnya kan itu kena tugasnya orang nang hidup, yalah bila kita nih mati, yalah kita kan wajib lagi mencari nang itu kan kewajiban orang nang hidup lah, mengkapankan, mengoborakan ya lah. Cuman mungkin maksud ini supaya kada mereputakan orang, keluarga nyaman, sudah kan sidin sudah bersedia berdahulu jangan situ kan, kada lagi panik kan keluarga nih, anak bini kan sudah ada, jadi kada pusing lagi memikirkan situ membayar itu macam-macam. Nah kada salah. Nah pahaman yang kedua, utamakan tanah kubur, maksudnya utamakan sanggup gasan di dalam kuburnya. Itu lebih dalam lagi pahamannya. Kalau masalah kuburan ini kan, contoh misalnya kita nih, anggaplah misalnya kan kada di misi tanah kuburan, misalnya miskin ya lah. Atau misalnya kada terpikir lalu, kada terpikir lalu misalnya Allah nang menyediakan tanah kuburan gasan kita nih. Kenapa? Karena bila kita mati,
itu tugasnya orang hidup. Karena mungkin kalau orang hidup ini menimbai mayat kita semuanya, kalau apalagi kita orang misalnya memandang orang baik aja, kita nih kadang ahli maksiat tuh, kadang mungkin orang ditimbai orang ke tempat sampah, ke sungai, soalnya dikuburkan orang bahkan di kampung kita nih walaupun ahli maksiat ya Allah, asal orang itu orang Islam, tetap ya kita hormati juga. Kalau orang jenazahnya kita sholatkan, kita mandikan ya Allah, kita kuburkan di kuburan orang Islam ya Allah. Nah jadi yang lebih ditekankan lagi, selain kita menyediakan tanah kuburan gasan kita, utamakan juga nang sangonya gasan dikubur, bekal gasan masuk di dalam kubur, sango padang kita dunia nih bang ya. Kalau mengoleksi sango nih, basango nih, baca salawat kah, sembahyang berjamaah jangan ditinggalkan, terus sango gasan dikubur dah, baca tabarak, surah tabarak kan, supaya kada disiksa di kubur. Tak masuk menuntut ilmu sampai ke mati niatnya kan, supaya kada ditanya di kubur, itu tak masuk sango di kubur dah, di dalam kubur supaya nyaman dah kita. Nah utamakan tanah kubur itu lebih mendalam lagi pahamannya, utamakan sango gasan di dalam kubur, jangan sango gasan hari tua aja. Kenapa aja berusaha dunia teman-teman, memang kira aja bila 40 tahun aku ngetek ke jari di rumah kan lagi usaha aja, itu di dunia aja. Ini maksudnya supaya mengetek di dalam kubur, maksud mengetek nih menikmati hasil ya kalau amal ibadah waktu di dunia nih. Nah oleh karena itu waktu itu sangatlah berharga. Bila terlewati waktu tanpa isan ibadah maka rugi benar, dan itu kadang kawata ulang kembali waktu ini kadang kawata ulang kembali. Semenit, 2 menit, sejam, 2 jam lewat tanpa diisi dengan ibadah, itu rugi sangat besar. Padahal itu modal kita untuk besango nih, bekal di dalam kubur, menyakin baca salawat kan, istighfar, tasbih kan, sedekah, tentunya ikhlas ya kan. Itu sama-sama dalam kubur tuh. Kewajiban jangan ditinggalkan ya. Nah, daripada kita mencari-cari dunia, baik kita mengumpulkan bekal untuk di akhirat. Nah. Kemudian terus Allah Ta'ala itu apabila hambanya mempunyai kebaikan, ini kisah mengisahkan kebaikan Tuhan nih lah, supaya kita bersyukur benar di bisi Tuhan kita Allah Ta'ala nih. Allah Ta'ala itu apabila hambanya mempunyai kebaikan dan kesalahan, kebaikan itu anggaplah pahala ya kan, pahala. Kesalahan itu anggaplah dosa kan, maka ditimbang. Ini kisah orang masuk surga berhisab kan, namun orang masuk surga kada berhisab itu kan ada timbangan nih, ditimbang amalnya nih, ada amal jahat, ada amal baik kan, ditimbang. Maka apabila sama, itu sama, kalau beratnya sama nih, anggaplah 1000 kilo ini kebaikan, ini 1000 kilo misalnya kesalahan, maka apabila sama, apalagi lebih berat kebaikan, apalagi misalnya tak berat pahala kebaikan daripada kesalahan, berat pahala daripada dosa, maka hambanya dimasukkannya ke dalam surga. Baikannya Tuhan nih, ada harapan masuk surga kalau tak banyak pahala daripada dosa. Nah, sedang manusia ini manusia kita hidup bermasyarakat nih, ya kalau bergaul dengan manusia nih, sedang manusia biar kebaikan kita 1000, kita punya kebaikan 1000 nih, sedangkan kesalahan kita cuma 1. Lalu kita berbuat kesalahan di hadapan masyarakat, berbuat aib lah di hadapan masyarakat, sekalinya kita berbuat aib tuh, maka hilang kebaikan kita yang 1000 itu. Yalah, itu kita nih misalnya anggaplah baik aja lawan masyarakat nih kada mengganggu. Tak kita misalnya sekali, kan kita manusia biasa, bisa juga tergelincir berbuat apakah nang kada pantas kan, berbuat dosa.
Lalu aib kita nih diketahui oleh manusia, lalu manusia tuh nyambati kita ini ya kalau nyambati kita, padahal kebaikan kita kada dipandang lagi. Nang 1000 itu kan hilang di hadapan mata, di mata mereka. Nang adanya kebaikan kita aja lagi. Kebaikan kita, keburukan kita aja lagi. Nah, ibaratnya tuh seember banyu ada titik sebuting titik kenapa tinta habis, itu kan ibaratnya tuh di hadapan manusia. Nah, itu memang kayak itu. Memang kayak itu sebenarnya. Nang realita yang terjadi di masyarakat. Nah, tapi akhlak nang manusia nang kayak itu jangan dituruti oleh kita. Lah, jangan dituruti oleh kita. Kita turuti akhlaknya Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Nah, coba lihat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kepada hambanya banyak bisi dosa, 1000 bisi dosa, 1000 bisi pahala, masih Allah pandang baik hambanya itu. Apakah lagi misalnya tabaran kebaikannya daripada keburukannya, dimasukkan Tuhan ke dalam surga, dianggap Tuhan baik orang hamba tuh. Sedangkan sama aja nah, dianggap Tuhan baik. Ini manusia lawan manusia, kita misalnya berbuat salah sekali, oh kita disembati orang, dia cimaki. Nah itu bang sudah. Tapi kalau kita jangan ikut-ikutan akhlak yang kada baik itu. Kita misalnya melihat orang misalnya ya kalau bisi kebaikan banyak ya kalau ada misalnya ini bisi kesalahan satu, jangan kita memandang kesalahan satunya tuh. Kita pandang kebaikannya itu nang banyak tuh nah. Kita pandang kebaikannya banyak. Nah, supaya kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Supaya kita memandang itu orang-orang baik. Nah, jangan kita berakhlak dengan akhlak orang yang memandang keburukan orang. Satu, kebaikan orang berjuta-juta kada dipandang, jangan. Nah, itu. Kita walaupun kayak ini. Sebaliknya nih. Orang nih misalnya bisi keburukan banyak, ada kebaikan satu. Lebih bagus lagi kita pandang kebaikan satu tuh ya. Contoh anggaplah kayak ini. Orang ini misalnya pemalar, misalnya orang pemalar. Orang ini misalnya ada sembahyang, misalnya orang ini misalnya bola abut lah di kampung. Bahkan orang ini menyembeti kita misalnya kalau masih kita pandang baik, cari kebaikannya apa? Inya kada pernah nampilin apa. Nah, itu. Cari kebaikannya. Pokoknya ada keburukannya banyak, cuma cari kebaikannya apa? Inya kada pernah bang lagi mencontan sandal kok. Nah, itu. Cari kebaikannya aja. Supaya kita menganggap orang itu baik. Jangan memandang keburukannya. Amun memandang keburukan orang buruk kayak. Karena manusia kan tidak ada yang sempurnanya, kecuali Nabi Muhammad yang sempurna. Kita mencari keburukan orang, banyak kayak keburukan orang kan. Coba mencari itu kebaikannya aja. Nah, kebaikannya aja. Nah, misalnya orang ini penyarikan, ketujuh menyariki kita nih. Jangan memandang menyarikannya tuh, kebaikannya aja. Kenapa kebaikannya? Kenapa ya kebaikannya yuk? Ya inya kada pernah menempeleng aku tadi, memai aja, tapi kada pernah menempeleng kan. Nah itu cari kebaikannya aja, pandang kebaikannya aja, supaya kita menuruti akhlaknya Allah. Nah, teruslah. Nah, janganlah berceramah, berpidato, menyampaikan ilmu tanpa kitab. Nah, maksudnya kada berkitab. Jadi bagusnya tuh berkitab. Karena guru Sompolong sini berkitab ya, pengajian tuh berkitab. Kayak kita kan alhamdulillah berkitab nih. Janganlah berceramah tanpa kitab, bahkan berkhutbah pun kita bagusnya pakai misalnya teks. Adalah yang dibaca. Walaupun misalnya HP ya, misalnya di HP kan teksnya sama iya. Nah, jangan kisah harap ya. Maksudnya tah kada tak salah apa nang bahapa atau cuman nih kisah menjaga hati namun bahapa tuh mungkin
rasa seorang haratnya tadi depan nang bahapalnya aja seorang ya bang nah timbul ujub kan enak. Atau misalnya bapak ada seorang nih kuat hafalan bisa juga merasa dalam hati ujub pulang ini kisah menjaga hati lah kata tersalah abang berceramah itu kada kitab cuman kisah menjaga hati. Janganlah berceramah tanpa kitab karena itu hikmahnya lah bukan himkahnya. Ha dulu kap dulu mim hanyalah ha hikmahnya ujulakan itu dulu mim pula hanya kap dulu hanya mim lah hikmahnya karena hikmahnya rahasianya berceramah dengan kitab itu ialah at-tabarri minal hauli wal quwwati. At-tabarri itu biarlah berlepas diri. At-tabarri berlepas diri minal hauli daripada merasa bisi daya gitu kan. At-tabarri berlepas diri minal hauli daripada merasa bisi daya wal quwwati dan merasa bisi kekuatan. Karena memang kita ini la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. At-tabarri berlepas diri minal hauli daripada merasa punya daya wal quwwati dan punya kekuatan. Halaman 7. Dan supaya jangan merasa diri kita ini alim, melainkan musannif itu pengarang musannif pengarang kitab inilah yang alim. Nah jadi kayak kita kan berkitab ya alhamdulillah berkitab ya Allah berkitab lalu misalnya ulun bacakan kitab ya kalau jadi nang ulun sampaikan nih lain dari ulun kan ilmu dari pengarang kitab ini misalnya pengarangnya Imam Ghazali jadi kita sama-sama berguru lawan Imam Ghazali bukan merasa menggurui ulun gak ada. Saya yang perukunan ini siapa misalnya ya kalau perukunan Jamaluddin ya kalau Mufti Jamaluddin Sidin misalnya ya kalau nah ilmu dari Sidin bukan dari ulun nggak ada ulun mubaligh aja mubaligh itu menyampaikan dari Sidin ke pian sekedar menyampaikan menyambung lidah aja. Nah supaya kadang merasa diri yang alim supaya jangan menisbahkan ilmu itu kepada diri sendiri supaya makanya berkitab kan supaya ini dari pengarang kitab juga lain dari ulun gitu. Supaya lebih menjaga kepada hati. Kadang mesti menyampaikan ilmu lah napa-napa aja nang contoh kita baca talqin di kubur amun hafal bagus saya bang hafal ya lah tapi mun bebuku bagus lagi supaya kita mata dapat pahala dalam memandang tulisan Arabnya tuh tulisan kitabnya tuh mata kita berpahala melihat tulisannya kita berpahala lawan juga supaya kita nih merasa kada kuat hafalan kada mengandalkan hafalan kita kada ini bisa juga biar dilanjur Tuhan orang nih kisah hafal bahkan dijulungi orang yasin udah hafal aja atau misalnya dijulungi orang apa pokok talqin pas sudah membaca talqin bahwa kalian terbulik-bulik dilanjur Tuhan tiwas merasa ujub merasa sombong timbul terbulik-bulik nah jangan juga kita baca yasin ada yasinnya dijulungi orang kita ambil ya lah bebuku walaupun kita sudah hafal kalau bapak kita melihati tulisannya itu berpahala mata kita makanya kita berkitab ini kan kita melihati tulisan Arabnya nih kita berpahala. Nah, cuman di antara adab kita apa tuh termasuk menghormati menta'zimkan ilmu yaitu menta'zimkan kitab. Jadilah kita misalnya membawa kitab ya Allah walaupun sudah betas kan ada tas kanal di bari ini tas ya Allah tulisannya Majlis Da'watul Hasanah walaupun sudah betas jangan menjinting tuh kayak menjinting sayur ada dengarannya ada kayak apa Abu Berkat ilmu ini buat dalam tasnya diginting ini
Di dalamnya kitab agama sama dengan ini. Nah, jadi bawa kitab tuh kayak ini ya Allah, bawa kitab tuh. Tuh kayak ini. Atau kayak ini. Kayak ini kan kurang adab, kurang ini kurang adab. Kenapa? Para lawan kemaluan. Jadi menjenting kitabnya dia kayak jangan kayak menjenting sayur, jangan diulangi lagi. Kurang adab. Karena kita hendak ilmu itu berberkat, di antara berberkat ilmu itu menghormati kitab. Nah, kitab kita alhamdulillah kita sini menyediakan dedampar ya Allah. Namun kadida dedampar diandak di pangku di asuhan ya Allah, jangan diandak di lantai. Nah, apalagi Yasin diandak di lantai kan ada badab tuh. Jadi kita mandak di atas lintuhun kita lah. Kita membawanya bujur-bujur ya Allah. Nah, itu diantara adab. Nah, jadi kita mengaji itu berkitab ya Allah, mengaji berkitab, berceramah berkitab juga. Walaupun misalnya kitabnya di dalam laptop misalnya ya Allah, oh ini kan dalam HP misalnya, ya berkitab juga ngaranya tuh, atau sekorongnya ada tulisan yang dibawa kan, supaya kita tuh kadang menisbahkan ilmu untuk kepada diri kita kan, tapi menisbahkan kepada perkataan ulama ini yang dibaca ini perkataan ulama juga, mengutip hadis Nabi juga, perkataan ulama juga, supaya kita tuh terhindarlah daripada merasa punya kehebatan, hafalan hebat. Ada guru Padang, guru Saman Mulia itu Sidin jar waktu bulik dari Mekah ya kalau disuruh membaca doa haul ka doa arwah lah, mencari Yasin Sidin kuitan melihat si Anang ini mencari Yasin menangis kuitan, umma aja lawasnya di Mekah mengaji hau membaca doa haul mencari Yasin juga menangis kuitan kadang ngerti juga dikira kuitan apa anakku ini mengaji lawas di Makkah sekalinya membaca dua arwah semuanya malah di Yasin juga di mana hafal pada Sidin hafal benar, jangankan doa itu doa yang lain-lain hafal aja, cuman Sidin ini tawadu ya lah kadang wah seorang berapa puluh tahun sudah mengaji di luar negeri, oh ada puluh lagi nang bukuan tuh ada puluh lagi betek, nah kayak itu ini tawadu tetap sih dia mencari Yasin, mencari Yasin kisah berjuzuk juga yang baca padahal hafal benar sih Din. Menangis kuitan melihat si Anang nih jar lawas mengaji di Mekah tetap juga buku yang baca padahal hafal ya sih Din. Itu malah jari kita supaya kita tuh jangan merasa hebat gitu nah ya Allah. Tetap juga kita menisbahkan ilmu itu kepada ulama, kepada kitab-kitab ulama berkitab gitu ya Allah. Jangan sakahandak berkitab nih tak aman insyaallah kalau berkitab nih kada layau kan, karena nang kita pandir nih perkataan ulama kan mun kada berkitab bisa layau kemana-mana itu kan ya itu adab. Kalau misalnya pian kena jadi ulama ya Allah nah berkitab walaupun piannya nama kitab jamaahnya kada berkitab mendengarkannya kada apa juga, yang penting nama menyampaikan nama bagusnya jamaahnya berkitab juga ya Allah. Nah walaupun misalnya aku seumur hidup kada pernah aku aja belajar Arab Melayu ini aku ada tahu kadang artinya tulisannya yang ini jar aku biasanya lakuin jar, tapi kan dijulungi orang kitab ya lihati aja hurufnya tuh kan dapat pahala mata memandang tuh pahala walaupun kada tahu mapang ini bacaannya jar kisahnya aja juga iya kan Bapak. Nah itu kalau pina kena kesan cucu kah kena kan. Jadi misalnya kita tuh bungol, jangan kita aja bungol, cukup kita aja bungol, anak kita jangan bungol, cucu kita jangan bungol ya, sekolahkan kan agama kan, masukkan kan ke pondok kan misalnya, mau ada anak cucu kan misalnya ya Allah. Nah. Wallahu alam bisawab, mudahan kita sebarataan selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين